Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wila Reskia, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang obat medikamen dan bahan organik. Dengan anggota kelompok Anajmi, Faris Al-Asyari, Lucy, Viraladesis, Wila Reskia, dan Zestia Tehan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah definisi obat medikamen. Medikamen digunakan untuk membantu meningkatkan prognosis perawatan endodontik. Medikamen tersebut diharapkan dapat berpenetrasi ke dalam tubulus dentinalis dan membunuh bakteri di dalamnya. Tujuan pemberian medikamen intrakanal ini adalah yang pertama, mengurangi peradangan periradikuler, yang kedua, mengurangi rasa sakit antar kunjungan, yang ketiga, mengurangi jumlah atau membunuh dan mencegah pertumbuhan kembali bakteri, yang keempat, mencegah dan menahan resorpsi akar bila ada, yang kelima, mencegah reinfeksi sistem saluran akar, yaitu bertindak sebagai barier kimia dan fisik bila restorasi sementara bocor. Nah, selanjutnya, obat medikamen yang digunakan dalam perawatan endodontik dapat dibagi atas beberapa kelompok besar, yaitu 1. Senyawa fenolik, 2. Senyawa aldehida atau formaldehida, 3. Senyawa halida atau halogen, 4. Kortikosteroid, 5. Kalsium hidroksida, 6. Antibiotik kombinasi, 7. Chlorhexidin. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian obat medikamen. Yang pertama, mengurangi rasa sakit antar kunjungan. Yang kedua, menurunkan jumlah bakteri dalam saluran akar. 3. Melemahkan daya mikroorganisme dalam saluran akar. Nah, selanjutnya yaitu syarat dari obat medikamen ini. Yang pertama, suatu geminasi dan fungisida yang efektif. 2. Tidak mengiritasi jaringan periapikal. 3. Tetap stabil dalam larutan. 4. Aktif dalam darah, serum, dan derivat protein. 5. Memiliki tegangan permukaan rendah. 6. Tidak mengganggu perbaikan jaringan periapikal. 7. Tidak menyebabkan pewarnaan pada struktur gigi. 8. Tidak menyebabkan respon imun dan membantu mencegah kebocoran korona dan tidak berdifusi melalui tumpatan sementara. Selanjutnya yaitu kandungan obat medikamen. Nah, bahan dari medikamen ini yang paling umum digunakan adalah kalsium hidroksida atau CaOH dan masih menjadi gold standard. Dan bahan ini digunakan sebagai medikamen selama kunjungan terapi endodonti dan memiliki sifat antibakterial yang baik. Nah, sumber bahan baku obat medikamen ini hingga saat ini sebagian besar masih berasal dari alam. Nah, bisa juga ditemukan di daerah perlautan. Selanjutnya yaitu golongan obat medikamen. Yang pertama adalah obat non-spesifik, yaitu menghancurkan bakteri dan jamur, mudah menguap dan tegangan permukaannya rendah. Macam-macam dari obat non-spesifik ini adalah yang pertama golongan fenol, terdiri dari eganol, 2. Paraklorofenol atau PCP, 3. Paraklorofenol becamfer, 4. CHKM atau klorofenol camfer mentol, 5. Kresatin, 6. Kresopen. Golongan yang kedua yaitu golongan aldehid, terdiri dari formokresol, yang ketiga kalsium hidroksida, dan yang keempat trikresol formalin. Golongan obat medikamen yang kedua yaitu preparat poliantibiotik, terdiri dari campuran beberapa antibiotik dan biasanya berupa pasta. Contohnya adalah yang pertama penisilin, yaitu antibiotik yang digunakan untuk menangani infeksi bakteri, yaitu kode pada ICD-10 T36.0. Yang kedua yaitu bacitracin, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit dan mencegah terjadinya infeksi bakteri pada saat terjadi luka ringan di kulit, seperti tersayat pisau atau luka bakar yang kecil.
kode pada ICD-10 yaitu T49.0. Selanjutnya streptomycin, yaitu obat yang berfungsi untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri, yaitu kode pada ICD-10 T36.5. Selanjutnya caprylate sodium, yaitu obat yang efektif terhadap jamur dan bakteri. Selanjutnya yaitu bahan obat organik. Dari berbagai kajian struktur molekul dalam aktivitas biologinya terus dilakukan dalam upaya mendapatkan obat baru yang lebih berkhasiat. Nah, ada 3 kegunaan penyelidikan senyawa organik bahan alam dalam bidang perobatan, yaitu 1. Senyawa yang telah berhasil diisolasi dari bahan alam atau organisme hidup tersebut dapat langsung digunakan untuk obat tertentu yang berguna. 2. Senyawa yang diperoleh tersebut dapat dijadikan bahan asal untuk sintetis obat yang berguna. 3. Senyawa bahan alam dapat dijadikan model senyawa aktif farmakologi dalam sintetis obat tertentu. Dan yang terakhir yaitu jenis bahan organik biologi. Bahan obat organik dari tumbuhan yaitu koniin, pelitir, dan coventou. Pada tahun 1820-an, manfaat dari bahan obat organik tumbuhan ini telah ditemukan, di antaranya yaitu merangsang sistem saraf pusat, memiliki sifat amebisida, dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, memiliki aktivitas anti malaria, dan memiliki aktivitas farmakologi sebagai anestesi lokal. Baiklah, sekian materi dari kelompok 3 tentang obat medikamen dan bahan organik. Jika ada kesalahan dan kekilafan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.